Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Bandung. Bagi Anda yang baru bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Suami yang membunuh istrinya di Kabupaten Garut dilatar belakangi cemburu menemukan pesan mesra dari orang lain di ponsel sang istri. Terdakwa pencabulan belasan santriwati Heri Wirawan mengakui seluruh tuduhan di persidangan dan menyatakan bersedia bertanggung jawab. Harga minyak goreng baik curah maupun kemasan di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Majalengka masih tinggi. Daya beli masyarakat pun menurun. Tersangka kasus penculikan dan pemerkosaan terhadap gadis remaja di bawah umur di Kota Bandung bertambah 4 orang. Polrestabes Bandung masih memburu belasan tersangka lainnya. Polisi kembali menangkap 4 tersangka kasus penculikan dan pemerkosaan gadis remaja di bawah umur di Kota Bandung. 4 tersangka berinisial AS, NOP, AA, dan OI adalah mereka yang ikut memperkosa korban setelah 3 tersangka sebelumnya memperkosa dan menawarkan korban di media sosial. Polisi akan terus mengejar 13 tersangka lainnya. Masih ada yang dikejar dan? Masih, insya Allah masih. Ada. Berapa total? Kalau menurut, tadi udah disebutkan, menurut BAP tersangka ada 17 orang ya. Siap. Tapi dalam rangka penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan kepastian hukum. Para tersangka dijerat dengan pasal 76 dan pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Terdakwa HW, pencabul belasan santriwati, mengaku hilaf dan siap mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya. Pengakuan ini disampaikan HW dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung. Sidang lanjutan kasus pemerkosaan terhadap belasan santriwati dengan terdakwa HW kembali digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung hari Selasa. Sidang mengagendakan pemeriksaan terdakwa. Terdakwa HW membenarkan semua dakwaan jaksa. Ia mengaku kilaf dan meminta maaf kepada para korban dan keluarga korban. Terdakwa HW mengakui seluruh perbuatannya. Dia mengakui seluruh perbuatannya dan seluruh apa yang didakwakan itu dibenarkan oleh terdakwa HW. Cuman ketika ditanyakan motifnya kenapa dia melakukan itu yang jawabannya masih berbelit-belit, tapi ujungnya dinyatakan bahwa dia minta maaf dan hilaf. Beda perbuatan tadi ya, kehilafan untuk misalnya korbannya 1 orang, itu berbeda. Kalau ini niat jahatnya sudah ada dari awal, ya. Kalaupun dinikahi itu juga motifnya karena untuk pembelaan diri saja. Dia sebenarnya tidak layak. Tidak layak. Jadi memang layaknya adalah mendapatkan hukuman. Sidang lanjutan digelar pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa HW. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kasus demam berdarah denggi di wilayah Sumedang mengalami kenaikan. Dalam 3 bulan terakhir, lebih dari 1.000 kasus DBD dengan 13 pasien meninggal dunia. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang masih merawat puluhan pasien demam berdarah. Mereka mendapat perawatan baik di ruang instalasi gawat darurat, rawat inap, maupun yang menjalani rawat jalan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang menyatakan dalam 2 tahun terakhir kasus penyakit demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan signifikan. Bahkan dalam 3 bulan terakhir tercatat sebanyak 1.089 kasus DBD dengan 13 orang meninggal dunia. Sedangkan secara keseluruhan pada tahun 2021 angka DBD mencapai 1.371 kasus. Bulan Oktober kemarin memang meningkat. Di tahun 2021 kita dapatkan 1.089 kasus dengan jumlah kematian 13. Memang ini satu peningkatan di 2021 karena di tahun 2020. Kasus DBD diprediksi masih akan bertambah selama musim hujan. Masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup bersih dan rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang.
Menyusul vaksinasi COVID-19 bagi remaja hingga lansia yang telah melebihi target 70%, pemerintah Kabupaten Subang mulai melaksanakan vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang menggelar vaksinasi COVID-19 bagi anak berusia 6 hingga 11 tahun di SDN Perumnas 1 Kabupaten Subang. Sebagian anak yang datang ditemani oleh orang tua mereka. Kan kita sebagai orang tua jadi lega anaknya udah divaksin, mencegah dari segala ini kan, terutama sekarang lagi musim COVID. Dengan fokus pelaksanaan vaksinasi di sekolah, Dinas Kesehatan Kabupaten Subang mentargetkan vaksinasi dosis pertama bagi anak berusia 6 hingga 11 tahun bisa rampung pada akhir bulan ini. Dengan banyaknya isu-isu merebaknya Omikron, saya pikir anak-anak kita ini harus dilindungi. Ya. Target kita kalau bisa Januari selesai semua. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, target sasaran vaksinasi untuk anak 6 hingga 11 tahun berjumlah 128.000 orang. Namun saat ini baru 3.500 anak yang sudah divaksin. Diharapkan dengan vaksinasi masyarakat bisa merasa lebih tenang, terutama saat anak-anak mereka mulai mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. Jenal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Kenaikan harga minyak goreng hingga masuk tahun baru 2022 masih terjadi di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Majalengka. Kenaikan harga bahkan mencapai 100%. Pasar tradisional Cikurubuk Kota Tasikmalaya belakangan terhitung sepi dibanding biasanya. Kondisi ini terjadi semenjak sejumlah komoditas bahan pangan naik harganya. Salah satunya minyak goreng kemasan yang harganya naik hingga 100%. Kenaikan minyak kemasan dipicu dengan kenaikan harga minyak goreng curah dari biasanya Rp12.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Sempat mengalami lonjakan akhir tahun lalu hingga telur ayam sudah mulai turun dari Rp33.000 menjadi Rp26.500 per kilogram. Sedangkan ayam potong masih di harga Rp36.000 per kilogram. Sudah ada penurunan saat ini harga? Belum ada. Jualan menurun. Jualan menurun, semuanya harga naik. Hal serupa juga terjadi di pasar tradisional Sindang Kasih di kawasan Cigasong, Kabupaten Majalengka. Harga minyak goreng curah naik paling tinggi. Dari harga normal Rp14.000 kini mencapai Rp19.500 per kilogram. Sedangkan harga minyak goreng kemasan berada di kisaran Rp20 hingga Rp24.000 per kilogram. Bingung Pak, semua pada naik. Mau jualan juga mau naikin harga bingung. Gimana lagi? Udah naik ya susah turunnya. Ibu sendiri suka beli minyak curah? Ya suka buat dijual. Menurut para pedagang, mahalnya minyak goreng curah membuat pembeli banyak yang beralih ke minyak goreng kemasan. Tingginya harga menurunkan daya beli masyarakat. Itu makin naik atau gimana, Pak? Makin naik itu, Pak. Itu. Naiknya udah berapa hari kayak gini? Ya udah berapa bulan lah. Ada ya lama lah. Untuk kemasan susah, agak susah kemasan. Agak susah. Itu. Kemahalan kemasan apa curah? Kemahalan kemasan. Kemasan berapa kemasan? Kemasan tuh yang 1 liter tuh ada yang 20, ada yang 19,5 sama. Tapi merek, kebanyakan pembeli mau yang curah atau kemasan? Ya ke kemasan pindah ya. Warga berharap pemerintah menjalankan tugasnya untuk menjaga kestabilan pasokan bahan pangan agar harganya tak mencekik masyarakat. Eko Setiabudi dan Agun Gunawan melaporkan dari Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Majalengka. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.